والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Kitab Tauhid yang disyarah oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita berada di akhir-akhir dari pembahasan bab ma jaa'a fi dzabhi li ghairillah, bab seputar larangan melakukan sesembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Qala Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimatullah alaih, halaman yang ke-122. Fa hadza yubayyinu lana anna al-wajiba 'ala al-mu'min al-hadar min al-muwafaqah 'ala syirki. Penjelasan ini semuanya menjelaskan kepada kita semuanya bahwasannya yang wajib atas seorang mukmin adalah berhati-hati dari perbuatan mencocoki kesyirikan. Maksudnya berhati-hati dari suatu perbuatan yang perbuatan tersebut barakallahu fikum bertepatan atau mencocoki kesyirikan. Wal badar bi inkari syirki, dan hendaknya segera wajib untuk bersegera mengingkari kesyirikan. Amma idza ukrih, adapun kalau seandainya dipaksa, faqad adinallahu fi kitabihil aziz, sungguh Allah Taala telah mengizinkan dalam Al-Qur'anul Karim, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya tetap tenang dengan keimanan, yakin dengan keimanan. Fi syariatina, maksudnya pada syariat kita seperti itu. Ketika dipaksa boleh dia melakukan suatu perkara walaupun itu adalah kesyirikan. Tapi ingat, hatinya tetap tenang dengan tauhid, tenang dengan keimanan. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, falau dzabaha adz-dzubab fi syariatina, kalaulah seandainya dia menyembelih seekor lalat pada syariat kita, walam yaqsud at-taqarrub ila wathanihim, dan dia tidak bertujuan untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada berhala mereka, wa inna ma qasada at-takhallus min syarrihim, namun yang diinginkan dia adalah apa? Intinya adalah berlepas diri dari kejelekan mereka. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dalam keadaan hatinya tenang dengan keimanan. Ma darrahu dzalik fi syariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seperti itu keadaannya tidak membahayakan orang tersebut. Nah, pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lianna Allah Ta'ala yaqul, dikarenakan Allah Ta'ala berfirman, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Jadi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah awal mulanya dia beriman, itu yang mendapatkan hukuman, mendapatkan siksaan, illa kecuali man ukriha, kecuali orang yang dipaksa wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dalam keadaan hatinya tenang dengan keimanan. Falau anna insanan fi syariati Muhammadin ukriha ala an yadhbah syatan aw ba'iran, kalaulah seandainya ada seseorang, ada manusia ya, berada pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipaksa untuk menyembelih kambing ataupun unta, au ghair dzalik, atau yang selain itu, au ma huwa ahqar min dzalik, atau bahkan yang lebih rendah dari itu, lalat atau yang semisalnya, jangkrik atau yang semisalnya. Walam yatakhallas min dzalika illa bi ijabati talabihim, dan dia tidak akan terlepas dari kejahatan mereka kecuali dengan memenuhi keinginan mereka. Fa innahu yadhbah, maka hendaknya dia menyembelih. Walahu rukhsah, dan dia dapat keringanan. Walakin la yanwi fi'lahu, akan tapi dia hendaknya tidak meniatkan perbuatan tersebut li asnamihim, tidak meniatkan perbuatan tersebut untuk berhala mereka. Yanwihi biqalbihi lillah, tapi dia tetap meniatkan dengan hatinya sesembelihan tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Aw la yanwi syai'an min jihati sanamim, atau intinya dia tidak meniatkan sedikit pun untuk berhala mereka. Wa innama yaqsud, hanya saja dia menginginkan at-takhallus min syarrihim faqat. Intinya dia hanya ingin berlepas diri dari kejelekan mereka saja, selamat, intinya selamat dari kejelekan mereka. La yakunu ma'dzuran idza lam yakun hunaka manduhatan aw manduhatun illa al-qatl waffaqahu al-jami'. Naam. Maka tidak masalah yang seperti itu. Kata beliau, kalau seandainya di sana tidak ada sesuatu yang
memaksa dia untuk mungkin dibunuh atau yang semisalnya, kalau dia sengaja menyembelih maka tidak ada udzur bagi dia. Jadi ada udzurnya kalau seandainya apa tadi? Kalau seandainya dia dipaksa dan dia tetap meniatkan ya, tujuan dia menyembelih tersebut hanya agar terbebas dari kejahatan mereka. Tapi kalau seandainya tidak ada sesuatu yang memaksa di sana, kalau dia malah melakukannya, justru tidak dapat udzur. Waffaqahul jami'. Kita baca masailnya. Qala Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kata beliau, fihi masail. Pada pembahasan ini ada beberapa permasalahan. Pertama, al-ula tafsiru qaulihi qul inna sholati wa nusuki. Penjelasan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah sesungguhnya salatku dan sesembelihanku ila akhir ayah. As-tsaniyah, yang kedua, tafsiru qaulihi fasholli li rabbika wanhar. Penafsiran terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, maka salatlah untuk Rabbmu dan lakukan sesembelihan. As-tsalisah, yang ketiga, al-bada'atu bi la'nati man dzabaha li ghairillah. Yaitu memulai di dalam hadis tersebut dengan apa? Melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi'ah, yang keempat, la'nu man la'ana walidayhi. Itu laknat, ancaman laknat bagi orang yang melaknat kedua orang tuanya. Wa minhu an tal'an walidayhi ar-rajul fayal'ana walidayk. Di antaranya adalah apa? Engkau melaknat kedua orang tua orang lain, akhirnya orang lain tadi itu melaknat kedua orang tuamu. Al-khamisah, yang kelima, la'nu man awa muhditsa. Laknat, ancaman laknat bagi orang yang menolong atau melindungi pelaku bid'ah. Wa huwa ar-rajul yuhdits syai'an yajibu fihi haqqullah fayaltaji ila man yujiruhu min dalik. Yaitu orang yang dia membuat perkara bid'ah. Naam. Yajibu fihi haqqullah, yang seharusnya apa? Na'am barakallahu fikum. Maksudnya membuat suatu perkara yang bid'ah dalam perkara yang Allah Ta'ala wajibkan berupa hak Allah. Akhirnya fa'il taji'u ila man yujiruhu. Akhirnya dia minta perlindungan, berlindung kepada orang yang melindungi dia. Nah, yang melindungi itu dapat ancaman laknat. As-sadisah, yang keenam, la'nu man ghayyara manaral ardi. Ancaman laknat bagi orang yang mengubah batasan bumi atau batasan tanah, patokan atau semisalnya ya, patok tanah atau yang semisalnya. Wahyal marasim allati tufarriq baina haqqik minal ardi wa haqqi jarik, yaitu marasim, tanda yang membedakan antara hakmu tanah tersebut dan antara hak tetanggamu. Fatughayyiruha bitaqdimin atau ta'khir, maka engkau mengubahnya dengan mengedepankan atau na barakallahu fikum mengakhirkan, maksudnya itu misalkan patoknya itu di belakang sama dia didepankan biar nampak banyak punya dia, atau dibalik. Nah, barakallahu fikum, dalam artian intinya inginnya biar tanah dia lebih luas, lebih lebar atau semisalnya. As-sabi'ah, yang ketujuh, al-farqu baina la'nil mu'ayyan wa la'nil ahli ma'asi 'ala sabil umum. Perbedaan antara laknat mu'ayyan, laknat orang tertentu, dan laknat untuk pelaku maksiat sesuai dengan apa? Nah, bentuk umum, laknatnya dalam bentuk umum. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azdani wa azdakumullah wa hafizakumullah. As-saminah, yang ke-8, hadhil qissatul 'azimah wa hiya qissatul dzubab. Ini adalah kisah yang sangat agung, yaitu kisah mengenai lalat. Seekor lalat bisa membuat orang masuk surga dan juga bisa membuat orang masuk neraka. At-tasi'ah, yang ke-9, kaunuhu dakhalan nar bisababi dzalika dzubab alladzi lam yaqsidhu bal fa'alahu takhallusan min syarrihim. Yang ke-9, keadaan orang tersebut masuk neraka sebabnya karena seekor lalat yang dia tidak bertujuan untuk menyembelih lalat tersebut, tapi dia melakukannya karena dalam rangka agar terbebas dari kejahatan mereka. Al-ashirah, yang ke-10, ma'rifatu qadri syirki fi qulubil mu'minin. Itu mengetahui kadar kesyirikan yang ada pada hati-hati kaum mukminin. Kaifa sabara dzalika 'alal qatl, bagaimana seseorang sabar di atas barakallahu fikum ancaman pembunuhan. Walam yuwafiqhum, dalam keadaan dia tidak setuju dengan perbuatan ala talabihim, permintaan mereka, tidak setuju dengan permintaan mereka. Ma'a kaunihim lam yatlubu illa al-amal zahir, bersamaan bahwasanya keadaan mereka tidaklah minta kecuali amalan yang zahir saja. Adapun batinnya urusan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalaupun seandainya dipaksa, intinya batin kita
tidak ridha dengan perbuatan tersebut. Naam. Al-hadiyata asyrata, yang ke-11, annal ladzi dakhala an-nar muslimun li'annahu law kana kafiran lam yaqul dakhala an-nar fi dzubab. Bahwasanya yang masuk neraka tersebut masih muslim, dikarenakan kalau seandainya orang kafir niscaya tidak akan dikatakan apa? Orang tersebut masuk ke neraka disebabkan karena seekor lalat. As-saniyata asyrata, yang ke-12, fihi syahidun lil hadis sahih, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraqin na'li wan naru mislu dzalik. Surga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada apa? Nah, barakallahu fikum, tali sendalnya. Dan neraka juga seperti itu. As-salisata asyrata, yang ke-13, ma'rifatu anna amal al-qalbi huwal maqsud al-'azam, yaitu mengetahui bahwasanya amalan hati itulah tujuan yang diinginkan yang paling besar. Intinya hatinya bagaimana? Hatta 'inda 'abadatil asnam, hingga berkaitan masalah apa, menyembah berhala. Jadi kalau dipaksa untuk menyembah berhala kok hatinya mengingkari, kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala tadi, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya tetap tenang dan na barakallahu fikum kokoh di atas keimanan. Nasallahu alaihi afiyah walhamdulillahirabbil alamin. Ada punya berikutnya insyaallah taala bab yang baru kita baca pada pertemuan akan datang. Biidznillah subhanahu wa taala walhamdulillahirabbil alamin.